Peran faktor vaskular dan edema serebral pada lesi massa. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, mekanisme penting di mana lesi kompresif dapat menyebabkan gejala adalah dengan menginduksi iskemia jaringan lokal. Bahkan tanpa adanya gangguan difus aliran darah serebral. Peningkatan tekanan lokal dan distorsi jaringan di sekitar lesi massa dapat meregangkan arteri kecil dan mengurangi kalibernya ke titik di mana arteri tersebut tidak lagi mampu mensuplai darah yang cukup ke target arterinya. Banyak lesi massa, termasuk tumor, lesi inflamasi, dan kapsul hematoma subdural, mampu menginduksi pertumbuhan pembuluh darah baru. Angiogenesis 23 pembuluh darah ini tidak memiliki ciri yang mencirikan kapiler serebral normal, yaitu kurangnya fenestrasi dan tight junctions antara sel-sel endotel, dan itu adalah dasar untuk blood-brain barrier. Dengan demikian, vessel leak, kebocoran pewarna kontras selama pemindaian CT atau MRI memberikan dasar untuk peningkatan kontras pada lesi yang tidak memiliki blood-brain barrier. Kebocoran vaskular juga mengakibatkan ekstravasasi cairan ke dalam ruang ekstraselular dan edema vasogenik. Lihat gambar 1.1b, 24 edema ini selanjutnya menggeser jaringan di sekitarnya yang terdorong semakin jauh dari sumber arteri makanannya sendiri. Karena arteri besar ditambatkan ke sirkulus Willisi dan yang kecil ditambatkan ke sistem vaskular pial, mereka mungkin tidak dapat dipindahkan sebebas jaringan otak yang mereka suplai. Oleh karena itu, distensibilitas suplai darah menjadi faktor pembatas perfusi jaringan dan, dalam banyak kasus, kelangsungan hidup jaringan. Sindrom herniasi, pergeseran intrakranial pada patogenesis koma. Hukum Monro-Kelly menyatakan bahwa karena isi tengkorak tidak dapat dikompresi dan ditampung di dalam kerangka yang keras, jumlah volume otak, CSS, dan darah intrakranial adalah konstan sepanjang waktu. 25 hukum yang sama berlaku untuk setiap kompartemen, ruang supratentorial kanan vs kiri, ruang infratentorial, ruang subarachnoid tulang belakang. Pada otak normal, peningkatan ukuran massa yang tumbuh dapat dikompensasikan dengan perpindahan volume CSS yang sama dari kompartemen. Pergeseran CSS, dan dalam beberapa kasus volume darah, oleh lesi massa dapat meningkatkan tik. Seiring pertumbuhan massa, lebih sedikit CSS yang harus dipindahkan. Dan oleh karena itu compliance isi intrakranial menurun seiring dengan meningkatnya ukuran lesi kompresif. Ketika massa bertambah besar ke titik di mana hanya ada sedikit sisa cairan cerebrospinal di kompartemen. Peningkatan volume yang kecil pun dapat menghasilkan peningkatan besar pada tekanan kompartemen. Ketika tekanan di kompartemen tetangga lebih rendah, ketidakseimbangan ini menyebabkan jaringan otak yang lunak mengalami herniasi dari kompartemen bertekanan tinggi ke kompartemen bertekanan rendah. Pergeseran intrakranial ini menjadi perhatian utama dalam diagnosis koma karena lesi massa supratentorial, gambar 1.2. Patogenesis tanda dan gejala dari perluasan lesi massa yang menyebabkan koma jarang disebabkan dari peningkatan tik itu sendiri, tetapi biasanya hasil dari ketidakseimbangan tekanan antara kompartemen yang berbeda yang menyebabkan herniasi jaringan. Untuk memahami sindrom herniasi, pertama-tama perlu untuk meninjau secara singkat struktur kompartemen intrakranial di mana herniasi terjadi.